dapat menggantikan posisi batang. Dan kenapa bisa tadi terjadinya suatu penggeret batang tadi yang saya jelaskan terlebih dahulu, yaitu karena dengan lumut inilah lumut yang masih belum sempurna semprotannya. Lumut inilah yang dapat menyelimuti semua, akhirnya unsur hara yang dari udara yang lazim disebut dengan hidrogen, karbon dan oksigen itu yang menyelimuti ini. Dan ini terjadi suatu metabolisme yang bagus mulai dari bawah mengangkat hara ke atas, hara di atas disambut oleh kalium, K yang ada di sini ini menyambut naik ke atas. Nah, tapi kalau ini tertutup walaupun metabolisme jadi, kalau ini tertutup dengan lumut, itu tidak akan tembus karena dengan tertutupnya suatu unsur hara mikro yang dari udara tersebut yang tidak masuk, yang mana tadinya dapat tidak berfungsinya suatu unsur hara yang diberikan kepada tanaman ini. Dan bapak-bapak bisa lihat dan ini tadinya agak terkupas tetapi komplit sempurna daripada semprotannya, maka dia membuat sesuatu kulit yang semacam begitu, yang macam begini halus. Berarti semua yang dari luar itu dapat diterima metabolisme dan sistem fotosintetis inilah juga bisa berfungsi sebagai fotosintetis. Karena kalau dia tertutup dengan lumutnya yang ada ini, dengan sistem fotosintetis itu tidak berfungsi. Ini salah satu. Nah, kita melihat dengan hanya satu tangkai saja yang begini, tapi kita bisa melihat buahnya yang begitu rimbun sekali, yang begitu banyak sekali. Dan saya yakin belum ada suatu cengkeh yang macam begini, buahnya begitu banyaknya isi daripada ini, artinya mencukupi semua makanan yang dibutuhkan oleh pohon ini. Akhirnya dia mengeluarkan satu tunas ini mengeluarkan satu kembang, suatu bunga ini tidak gugur karena mencukupi makanannya. Tetapi apabila tidak mencukupi makanannya, maka dia akan bersaing dengan daun ini. Daun ini juga membutuhkan suatu hara, suatu makanan. Ini juga bunganya juga membutuhkan suatu makanan. Akhirnya kala bunga ini yang gugur, daun tetap sempurna. Maka dari itu dengan sempurnanya makanan yang dibutuhkan baik antara daun, baik dengan batang dan tunas, tangkai dan sebagainya, baik dengan buah ini. Inilah yang menandakan kesempurnaan daripada hara yang diberikan, hara yang dia gunakan. Dan ini bisa kita melihat dari seluruh sudut. Ini tidak ada yang lepas buahnya yang betul-betul buahnya, yang berarti ini tidak ada bunganya yang jatuh atau kembangnya yang jatuh pada waktu mengeluarkan bunga. Ini salah satu. Kenapa bisa demikian? Saya ulang demi ulang, dari dulu saya mengatakan bahwa hanya membutuhkan makanan. Gugurnya ini walaupun hujan apapun juga datang, apabila mencukupi hara yang dibutuhkan, makanan yang dibutuhkan, maka tidak mungkin akan jatuh. Tidak mungkin jatuh. Nah, banyak daerah yang hanya selalu memvonis bahwa karena curah hujan dan sebagainya. Sebenarnya tidak demikian. Walaupun curah hujannya pas, walaupun curah hujannya bagus, maka tetap juga gugur bunganya ini. Nah, ini kalau kita melihat dari sini tidak ada yang gugur. Semuanya penuh. Tidak ada gugur. Padahal di sini juga kena curah hujan yang banyak sekali. Inilah kita melihat suatu pandangan cengkeh yang mana di atas kita lihat semua buahnya penuh semua. Dan ini yang lalu betul-betul hanya bisa dikatakan di sini ini ditempati oleh tunas kecil hanya 2 lembar. Ini 2 tahun yang lalu memulai menggunakan dengan pupuk Agrodaik sampai saat ini. Nah, bisa kita lihat bunganya, buahnya dan sebagainya, mengalahkan dengan pohon cengkeh yang besar. Itu. Nah, ini juga ada. Di atas kiri. Stop dulu. Ikatin buahnya. Nah, ini ada lagi satu. Sudah kan ini yang diberikan 2 tahun yang lalu, ini juga patah semua. Ini sudah tidak ada lagi tiang di sini, tidak ada lagi batang, hanya tunas-tunas kecil yang ada di sini, dan ini juga belum ada. Nah, setelah sekarang Bapak bisa melihat begitu batang yang kokoh dengan buah yang tidak ada yang lepas, dia keluarkan satu tunas. Nah, inilah kadang-kadang di dalam ilmu teori, di dalam teori perkebunan atau teori secara spesifik pada tanaman cengkeh ini tidak masuk akal. Hanya dengan menggunakan taburan yang 5 sendok dengan hanya penyemprotan, tetapi bisa dapat begini yang terjadinya demikian. Nah, inilah salah satu
salah satu suatu fakta yang kita bisa lihat, yang kita bisa ikuti, yang mana kalau ada cengkeh yang rusak buahnya, yang rusak batangnya, dengan sendirinya pasti kulitnya yang duluan yang rusak. Ini kulit yang rusak. Kulit inilah selalu yang saya ulang, bahwa sistem metabolisme dan sistem fotosintesis tidak berfungsi. Jadi sistem fotosintesis dari luar tidak berfungsi, akhirnya makanan, kalau sistem metabolisme dari bawah ke atas, sistem metabolisme itu tidak berfungsi dengan baik. Walaupun ini makanan cukup di bawah, tapi mengantar makanan dari sini sampai ke atas untuk membagi sampai ke ranting, ke pohon, sampai ke tangkai, sampai ke ranting-ranting kecil, sampai ke daun, ini tidak berfungsi. Tapi kalau ini dengan normal sistem metabolismenya dan normal dengan sistem fotosintetisnya, maka hasilnya kita bisa melihat langsung di sini. Dan kemudian daripada itu, memang ada beberapa pendapat bahwa fotosintetis ada pada daun, tapi fotosintetis juga kita bisa gunakan pada batang. Yang mana batangnya bisa berbentuk satu fotosintetis apabila fotosintetis, saya ulang tadi kayak yang tadi pohon yang di sebelah, apabila ini bersih, dia ini bisa menjadikan suatu fotosintetis, tapi ini tidak mungkin menjadi suatu fotosintetis. Kita melihat masih ada di sini yang kurang disemprot oleh pemiliknya. Kita melihat ini tidak mungkin terjadi satu fotosintetis karena hanya sampai di sini. Ini berpisah antara langsung batang di dalam dengan kulit yang ada di luar. Jadi tidak mungkin berbentuk suatu fotosintetis. Nah ini. Jadi walaupun ini metabolisme jadi, tapi fotosintetis tidak berfungsi, maka ini bisa terjadi. Tidak masuk haranya, tidak masuk makanan untuk mengantar makanan ke atas. Ini bisa kita lihat semua. Kalau ini masih diperbaiki, ini masih memungkinkan yang sangat-sangat subur sekali pada pohon ini, karena masih ada yang belum dikontrol. Maka dari itu kalau ini pekerjaannya ini dia kontrol ini semua, dia pelihara bagaikan bayi, bagaikan seorang anak yang dimandiin setiap hari, ini lebih rimbun daripada yang ada. Lebih rimbun daripada yang ada ini. Bisa kita lihat tadinya ini tidak ada daun. Dan juga fotosintetis juga bisa jadi, ada yang berpendapat bahwa fotosintetis itu mutlak pada daun. Fotosintesis mutlak pada daun tidak demikian. Karena ini tadinya gundul, Bapak bisa minta melihat ini akan gundul, tapi kenapa kok bisa mengeluarkan buah yang begitu banyak? Berarti fotosintesis itu udah bisa pindah sama ini, sama batang ini, sama tangkai ini, bisa juga pindah sama batang. Bisa jadi fotosintetis. Karena kalau ini fotosintetis, ini tidak ada daun, berarti buah tidak bisa keluar. Karena harus inilah yang masak makanan untuk memberikan makanan kepada ini. Nah ini bisa kita lihat tidak ada sama sekali daunnya, tetapi kenapa bisa buah begitu jadinya, begitu lebatnya. Nah inilah yang termasuk digabungkan antara harus sempurna fotosintetis sama metabolisme. Kalau ini terjadi, maka semua tanaman akan sempurna, bukan hanya cengkeh ini. Itu sampai di atas sana, bisa di atas sana rimbun, tadinya tidak ada daun, tidak ada ini naik ke atas. 2 tahun yang lalu memakai agrodaik hanya dengan sistem di sendok. Hanya pakai 5 sendok di bawah dan dia semprot ulang-ulang setiap 6 bulan dia kasih 5 sendok, akhirnya bisa kita melihat dengan buah. Daun kelihatan tidak ada, tapi digantikan oleh buah. Malah justru dikalahkan daun oleh buah, tetapi nanti ini setelah berbuah, setelah dipetik kembali, maka semua hara yang dibutuhkan, hara tadi yang ada, yang sistemnya untuk naik ke atas memberikan ini tunas, dia muncul kembali daun. Nah sekarang posisinya dia gantikan dengan buah. Ini Bapak bisa lihat. Nah, kalau ini pun juga ada satu pertanyaan yang sering bertanya orang. Apabila ini berbuah, ini berkembang, keluar kembang, tetapi dia juga keluar tunas, maka buah ini jatuh, gugur. Ini dia pada penggunaan agrodaik itu tidak demikian. Walaupun ini tunas keluar dan bunga juga keluar, maka ini juga tidak jatuh dan ini juga tidak jatuh. Karena jatuhnya ini karena dia membutuhkan sesuatu makanan yang bersama-sama. Lebih bersaing antara tunas daun dengan buah. Ini mengeluarkannya. Nah, ini kesempurnaan makanan yang diantar dari bawah sistem metabolisme naik ke atas sampai masuk ke sini itu mencukupi. Akhirnya malah justru lebih kuat daun, lebih kuat buah daripada daun. Karena waktunya membutuhkan makanan untuk buah. Nah disinilah memang perbedaan yang kadang-kadang secara teoristik tidak diterima dan memang tidak ada di dalam buku. Tetapi itulah suatu temuan yang kami lakukan, suatu penelitian yang kami lakukan yang tidak ada henti-hentinya setiap saat. Ini barangkali. Ya sudah. Begitu hanya di pohon, hanya di pagar dililitkan dengan hanya penyemprotan agrodaik
khusus vanili. Dapat kita lihat daunnya begitu lebarnya, nanti nggak ngerti lagi buahnya. Dan ini baru aja, belum bertahun-tahun, tapi sudah dapat dilihat begini dengan menggunakan agrodaik. 2 bulan. Dan ini umurnya, ini ada kebetulan pemiliknya. Ini petaninya sendiri ada. Ini baru dia katakan bahwa ini baru 2 bulan setelah ditanam. Bapak bisa udah melihat dari sini. Dan ini adalah batangnya dari bawah. Kita ikatkan ke sini. Umur 2 bulan sudah bisa begini bentuknya. Nah ini juga tidak masuk, tidak diterima dengan akal sehat. Secara ilmiah pun juga tidak diterima. Kita bisa lihat, kalau kita lihat daunnya agak berkurang, daun berkurang, tapi justru di sini daun yang kalah, daunnya yang kalah daripada bunga. Akhirnya buah sudah keluar yang macam begini. Kita Bapak bisa lihat, karena saya tadi ulang dari awal bahwa makanan yang dari bawah sistem metabolisme masuk dengan sistem fotosintetis, maka bisa kita lihat buahnya. Jadi di sini saya selalu mengatakan bahwa fotosintetis bukan hanya pada daun, tetapi juga pada batang. Pada tangkai terjadinya suatu fotosintesis. Bapak bisa melihat bunganya, bisa lihat dengan ininya, berarti kesempurnaan makanan yang diterima dari bawah ke atas dan dari udara. Ini Bapak bisa lihat dengan hanya batangnya, daunnya selembar, berarti tidak ada yang membentuk fotosintesis di sini. Nah di sini. Nah bagaimana pertanyaannya, apabila ini sudah panen justru rimbun sekali kembali kepada batang ini, tangkai ini penuh kembali daun karena tidak bersaing lagi antara buah dan daun. Jadi waktunya berbuah, sekali lagi saya ulang, bahwa daun akan kalah daripada buah untuk bersaing dengan makanan. Inilah letak perbedaannya dengan sistem agrodaik. Bapak bisa lihat semua, bisa lihat hanya daun rata-rata selembar, tapi buahnya yang begini, ya. Tetapi nanti waktunya buah tidak ada, akan kembali normal. Ini hanya disemprot dengan agrodaik. Jadi ditabur di bawah 5 sendok, kemudian disemprot di atasnya juga 5 sendok per tangki. Bisa mencukupi dengan 5 pohon sampai 6 pohon. Jadi dan kemudian ini juga ada cara penggunaannya ini. Kalau ini kira-kira pada ini bulan 7, menurut petaninya dia katakan bahwa bulan 7 panen. Ini 1 bulan sebelum panen, ini juga bagus sekali disemprot itu 2 sendok saja. 2 sendok saja untuk memberikan suatu berat daripada cengkeh ini. Jadi bernas, cengkeh ini lebih besar, lebih padat, jadi besar timbangannya, berat timbangannya, bisa dibuktikan. Dengan yang tidak menggunakan agrodaik, dengan yang menggunakan agrodaik, dengan volume yang sama akan berbeda hasilnya. Itu barangkali, jadi dalam waktu 1 bulan sebelum panen, bagusnya disemprot lagi Pak. Jadi Bapak nanti semprot nanti itu 2 sendok aja per tangki untuk mengetahui langsung. Oke. Ini tidak menggunakan agrodaik, Bapak kita bisa lihat. Ini kulitnya semuanya terkupas-kupas. Ini kotor. Nah, ini kotor semua sampai ke atas, Bapak bisa melihat dari atas. Nah, inilah sistem fotosintesis untuk masuk itu tidak mencukupi, tidak diterima karena dengan ininya. Ini yang kotor sekali, berlumut dan sebagainya. Ini pecah-pecah dan kemudian sistem metabolisme dari atas ke bawah ini tidak sempurna. Inilah salah satu bayangan yang pada umumnya cengkeh yang kasar yang begini ini dapat menyebabkan nantinya untuk patah sistemnya dengan penjabukan yang ada di dalam. Akhirnya terjadi suatu yang namanya patah tangkai, penggerebatan dan sebagainya. Dan kita bisa melihat buah yang dihasilkan, dengan hanya begitu banyak daunnya tapi tidak ada buah yang dihasilkan, buahnya hanya seberapa. Ini adalah salah satu yang belum menggunakan agrodaik. Baru dia rencanakan pemiliknya. Nah, itu loh. Jadi walaupun jumlah pohonnya yang rimbun, kelihatan daunnya yang banyak tapi buah tidak ada. Karena akibat makanan yang masuk ke sini itu tidak ada. Jadi waktu persaingan antara buah dan daun, waktunya dia tadi berbunga, buah, antara bunga dan daun, itu gugur bunga karena kalah dari daun. Nah ini letak perbedaannya antara menggunakan agrodaik untuk melancarkan, untuk mengembalikan unsur hara tanah, dan kemudian untuk mengembalikan unsur hara tanah dan kembali memperbaiki sistem metabolisme dan sistem fotosintesis. Ini kita lihat
Ini sama sekali bukan main besarnya, daunnya banyaknya, tapi tidak ada buah. Karena kenapa dia kalah? Tapi ini tadinya berbunga, pasti berbunga ya Pak? Berbunga, tapi ini gugur. Dia kalah dari ranting ini tunas keluar. Waktunya tunas keluar, bunga ini butuh makanan, tunas ini juga butuh makanan. Maka kalah tunas, maka kalah bunga. Jatuhlah bunga, muncullah tunas, tidak ada buah. Karena makanan yang tidak sempurna, yang dari bawah naik ke atas, yang makanan yang dari bawah itu sistem metabolisme mengangkat makanan ke atas, mengirim ke ranting sampai ke bunga, sampai ke sini, itu tidak mencukupi. Akhirnya bunga kalah. Inilah kita lihat bagaimana rimbunnya juga, tapi tidak ada buah yang dihasilkan. Disinilah letak perbedaannya. Ini semua tunas keluar. Apabila pada musim cengkeh tunas banyak keluar, tetapi tidak ada buah, maka pasti kalah waktu berbunga. Dan waktu berbunga ini pasti banyak, karena hara atau makanan yang dibutuhkan pada waktu itu tidak mencukupi. Gitu. Ini pengertian daripada cengkeh. Jadi memang kita selalu mempersiapkan cengkeh itu untuk selalu memberikan makanan yang sempurna. Selalu kita memberikan suatu pupuk, kembalikan kepada pohonnya itu. Jangan uangnya langsung dibelikan baju semua sama mobil. Stop. Kita menggunakan Agrodyne. Karena yang menggunakan Agrodyne dengan tidak pasti